Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Kasus penggeledahan yang dilakukan oleh Polri yang menyeret nama kejaksaan yaitu Jampitsus Febri Adriansah ini memunculkan beberapa spekulasi, teman-teman. Ini ramai diperbincangkan di sosial media karena orang yang mengurusi orang yang korupsi, ya, yang mengejar orang-orang koruptor, ternyata korupsi juga gitu. Kemudian muncul hari ini beberapa spekulasi, diantaranya adalah antara Kejagung dan Polri hari ini saling serang menyerang katanya, teman-teman. Bahkan Mahfud MD merasa senang ya dengan keadaan yang seperti ini karena katanya setan itu ya harus berlawanan dengan setan karena agar saling bongkar-membongkar, teman-teman ya. Coba kita lihat bagaimana sebetulnya perkembangan kasus ya penggeledahan yang dilakukan oleh Polri terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU ya tentang pengadaan batu bara dan beberapa kasus korupsi besar lainnya yang menyeret nama Febri Adriansah sebagai Jampitsus, teman-teman ya. Kita simak videonya dan kita akan kembali reaction di akhir video. Silahkan. Yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jalur Berikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget, Pak Suding, anak buah kami mau pingsan, menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Satu. Mana bisa negara ini baik? Mana bisa yang mengaku pembasmi kejahatan, yang mengaku senang membasmi koruptor, ya korupsi juga. Noh, pakai bala-bala kacang hijau lagi buat ngalangin geledah rumahnya, rumah persembunyian uang-uangnya. Buset, Indonesia rusak banget. Kemarin rakyat jadi korban blackout dengan alasan ada kerusakan jadi harus dimatiin lampu secara bergiliran. Ternyata itu adalah jalan korupsi. Aduh, ya Allah. Kapan ini undang-undang perampasan aset atau undang-undang hukum metong buat para koruptor? Jahat kalian, jahanam kalian. Kurang ajar banget. Miris banget Indonesia. Siapa lagi yang mesti dipercaya, anjir? Yang katanya pembasmi kejahatan, ternyata dalam kejahatan rusak semua. Nggak jaksa, nggak hakim, nggak menteri, nggak polisi, nggak tentara, semua yang ngaku-ngaku penegak hukum semuanya bullshit. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apa? Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar. Orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Nah, berarti malah ya udah bertarung aja gitu. Iya, bertarung aja. Saya kan begitu kalau doa saya itu. Kalau di NU itu kan ada istilah wasgilit dolimin bidolimin, ya Tuhan, biarlah dua orang yang jahat itu saling bertengkar agar saling membunuh. Nggak apa-apa si A melaporkan anak buahnya si B dan betul-betul korupsi. Si Silmi kan betul korupsi. Si ini melaporkan Dadan kan betul-betul korupsi, tangkap aja semua. Kalau perlu saling buka. Apakah ada bantahan terkait itu? Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi yang khusus yang sudah sejak lama.
bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang mereka sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga yang terlibat kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur. Cukup ya? Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses. Semua kita nilai cukup baik untuk kejaksaan. Satu kata, jaya. Ya, Jampitsus Febri, dia pernah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2025. Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ketika Polri melakukan penggeledahan, lihat ini. Pertama 74 kg emas batangan. Banyak sekali emas di dalam koper. Begitu juga di kafenya. Banyak uang dolar. Dan herannya rumahnya dikawal sama TNI coba. Bukannya lagi jaga Kopdes ya? Mari kita kawal kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan Jampitsus Febri Adriansyah ini lolos. Kita adili seadil-adilnya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Ada kurang jelas? Miki dekatkan. Iya Pak. Sebut dari mana? Abeng Pak, Republika. Abeng dari Republika. Pak. Ya, Silakan. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset. Apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja Pak. Borongan di pertanyaan jadi. Apa digabung dulu? Ada lagi? Ya. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya.
Yang kedua, ini untuk jelas kepada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Mau tahu kalian, pejabat kayak gini di luar negeri udah jadi gembel atau masuk ke liang lahat. Ternyata makhluk bajini yang menjadi penyebab blackout dan kriminalisasi di Indonesia. Manusia yang sangat merugikan negara. Dan fungsi tentara apa di sana gue tanya? Jagain rumah kriminal kalian. Maling ayam kok nggak kalian jagain juga? Ketat ke rakyat tapi suka uang rakyat. Kita dituntut bayar pajak, diperas terus, bayar listrik tepat waktu. Tapi giliran mafianya kalian lindungi. Nepal kan aja nggak sih Indonesia? Muak gue liatnya. Orang jaksa loh padahal. Hai warga Konoha, kalau kalian mau jadi negara maju, bangun, berteriaklah. Gak capek apa ditindas mulu. Makanya kita perlu kawal hal kayak gini. Karena dia hidup dari duit pajak lu. Nih si paling integritas ketangkap nangis lu kayak bayi. Minimal jadi penjahat itu ya kok mental gitu. Bayangin aja harta seludupannya, emas berkoper-koper. Berapa kilo tuh duit dolar dan duit berpuluh miliar. Dan disimpan di dinding yang ada berangkasnya. Seorang penegak hukum tertinggi loh, si paling mengaku bersih ini. Orang dikriminalisasi, dituduh korupsi, dan diperas hartanya. Ternyata dia si paling bangs. Nanti diceramahi, Kemenak kritik harus beretika. Kelakuan kalian aja kayak Berharap apa kalau puncak penegak hukum tertingginya tuh kayak gini? Yang lain kayaknya kalian nunggu giliran aja sih buat ketangkap kata gue ya. Yuk kawal Indonesia bersih. Tulis pendapat kalian, share video ini, follow akun gue. Males gue liat aib tiap hari. Tentara jagain rumahnya maling, ya wajar aja. Habis mau gimana? Belum lama kan juga ada tentara yang masih aktif, berpangkat, pengadaan motor listrik untuk BGN, maling duit 1 triliun. Nggak bisa ditangkap sama negara nggak bisa apa-apa. Cuma bisa diproses secara mahmil. Jadi wajar aja dong kalau maling ngelindungin maling. Emang negara tot. Tapi negara kita emang beda. Mau hijau, mau coklat sama aja. Daripada aparat, banyakan keparatnya. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya, termasuk Jaro Prikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai satu tim. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut, dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3 secara terbuka. Jampitsus Febri Ardiansyah tuh jadi bukti kalau misalnya orang yang paling kencang berkoar-koar soal korupsi ternyata bisa jadi dia sendiri koruptornya. Gila ini negara, dia sendiri yang nanganin kasus korupsi, ternyata dia sendiri pemainnya. 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ditemuin di tempatnya dia, dan kerugian negara ditaksir sampai 5 triliun rupiah. Emang bener-bener pemain. Dan yang lebih gokilnya lagi, rumahnya sampai sekarang masih dijagain tentara. Terduga koruptor rumahnya dijagain tentara. Come on Pak Prabowo, tunjukin kalau Anda bener-bener bisa handle orang-orang kayak gini, yang jelas-jelas udah ngerugiin negara sampai triliunan rupiah. Saya bengkel buat tamu ya. Kalau memang tidak bisa, mau sulit. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Biasa pakai kunci. Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Video. Iya. Enggak. Iya. Terima kasih, Pak.
Bisa ya. Pak, udah ini. Udah. TNI kan tugasnya menjaga pertahanan negara. Lah, ini kok menjaga rumah koruptor? Gimana sih? Nggak mudeng saya. Atau saya yang nggak paham undang-undang. Kalau memang ada undang-undang yang mengatur rumah jaksa itu dijaga TNI. Aduh, tolong nih, tolong yang ngerti hukum, yang paham undang-undang, kasih paham. Soalnya saya nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang, saya orang awam. Apa undang-undangnya? Seorang atau anggota TNI itu menjaga rumahnya jaksa, menjaga jaksa. Padahal dia sudah jelas-jelas koruptor. Apalagi yang dikorupsi sekitar ratusan miliar itu diketemukan oleh polisi itu ya. Aduh, emas batangan 76 kilo itu. Aduh, apa ya urgensinya dijaga gitu loh, atau memang saling backup gitu, saling melindungi, atau gimana sih? Aku bertanya, ini bukan memfitnah menuduh, tanya gitu, kenapa rumah seorang koruptor dijaga oleh aparat TNI gitu loh? Undang-undangnya apa, aturannya? Aku nggak paham, makanya aku nanya ya, kasih tahu. Oke teman-teman, pasca rentetan penggeledahan kediaman Febri ya yang dilakukan oleh Polri, ini sempat memanas karena rumah kediaman Febri Adriansyah ini dijaga ketat oleh para TNI yang bersenjata lengkap, teman-teman. Bayangkan seorang koruptor dijaga oleh instansi TNI, teman-teman. Udah tahu-tahu itu korupsi. Tapi yang bikin semakin kesal lagi adalah alasan dari penjagaan itu adalah untuk menjaga jaksa yang sedang melaksanakan tugas negara. Ini bajingan sekali gitu loh. Menggunakan instansi TNI untuk menjaga kediamannya dengan alasan untuk menjaga kejaksaan yang sedang menjalankan tugas besar ya. Padahal kejaksaannya korupsi. Jampitsusnya korupsi. Dan yang paling heran sampai sekarang, Jampitsus Febri Adriansyah menyampaikan pernyataan seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Ya. Dia seolah-olah membantah gitu loh, bahwa uang emas yang ditemukan di 2 titik lokasi itu bukan miliknya. Ya mana ada sih maling, ngaku maling kan memang nggak ada ya. Tapi kan kalau dilihat dari polanya gitu, dari cara dia menyimpan, itu kan jelas itu TPPU ya, berarti pencucian uang gitu, kafe disimpan di kafe, berangkasnya sampai untuk membuka itu harus menggunakan alat-alat khusus. Ya, kita semakin bingung sebagai masyarakat awam harus percaya kepada siapa gitu. Polri-nya hari ini korupsi MBG ya kan. Jaksanya yang menangkap orang-orang besar, menangkap orang-orang korupsi dengan jumlah yang sangat fantastis juga melakukan tindak pidana korupsi. Lalu kita harus percaya pada siapa gitu. Masyarakat akhirnya dibingungkan gitu. Lelah mau dibawa kemana negara ini? Hidup sebagai WNI itu memang tidak menyenangkan ya. Kalau melihat beberapa fenomena yang ada di Indonesia ini, pertama dalam urusan korupsi ya, yang menyeret nama-nama orang besar yang memang punya jabatan gitu, perwira, kita akhirnya merasa bingung gitu, entah harus percaya kepada siapa. Orang yang memegang wewenang untuk kemudian memberantas, menangkap orang-orang korupsi, hari ini korupsi. Gimana nggak bingung gitu loh? Gimana nggak bingung? Ibarat ada seorang dokter, dia menangani banyak pasien, ya kan? Tapi dianya sakit parah. Ini kan kacau sebetulnya.
Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.